Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua. Jadi menjelang bulan Desember ya, memasuki Desember itu ramai lagi kita di Indonesia ini orang mendiskusikan, membicarakan perihal Natal. Bukan cuman kalangan Kristiani, tetapi orang-orang yang non-Kristiani juga. Ya, mereka mulai mendiskusikan, membicarakan, bahkan ada yang melarang untuk tidak boleh mengucapkan Selamat Natal. Nah, beberapa hari yang lalu saya baca di salah satu forum umat Kristen, ada yang non-Kristen bilang begini, orang Kristen ini ngotot sekali Allah itu jadi manusia, ya kan? Dia bilang begitu. Lalu dia kasih beberapa argumentasi dia. Jadi intinya dia bilang orang Kristen ini ngotot sekali, ya kan? Allah itu jadi manusia. Dari kalimat orang ini sebetulnya sudah salah, ya kan? Mari kita baca di Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang menyampaikan berita ini adalah malaikat Tuhan. Jadi orang Kristen itu tidak sedang memperjuangkan pendapat seperti tadi itu, ya kan, Allah menjadi manusia. Justru kita ini sedang mengimani apa yang kitab suci sampaikan, iya kan. Nah, kitab suci itu kan kita yakini berisi firman Allah. Amin. Orang Kristen atau umat beragama lain pasti punya pendapat yang sama, meyakini bahwa kitab yang mereka pegang sebagai kitab agamanya itu mengandung firman Allah. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin memahami kenapa ada perayaan Natal, kita harus mengacu kepada Bible, Injil, ya, Alkitab, ya, kitabnya orang Kristen. Kenapa harus begitu? Karena yang mencatat peristiwa itu adalah murid-murid dan rasulnya Tuhan Yesus di masa itu, dan dibukukan menjadi yang kita sebut hari ini Alkitab. Kalau ada kitab lain atau buku-buku lain yang menulis, ya, setelah ratusan tahun kemudian peristiwa yang terjadi di mana Yesus lahir itu, tentu kan tidak akan seakurat yang tertulis di dalam Alkitab ini. Karena ini ditulis oleh para murid-murid Tuhan Yesus dan rasulnya. Ya, jadi kita ini pakai logika sederhana aja gitu. Nah, tetapi kan ada orang-orang yang tidak suka, ya, bukan cuma hari ini. Yang tidak suka itu kan yang salibkan Yesus waktu itu juga termasuk orang yang tidak suka. Mereka tidak mau menerima fakta, menerima kenyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, sehingga mereka menuduh dia adalah penghujat Allah. Lalu kemudian mereka menyalibkan dia. Kan itu alasannya mereka menyalibkan dia. Gitu. Di samping itu tentu saja prosesi atau peristiwa Yesus disalibkan itu memang sudah di dalam rancangan dan rencana Allah. Ya, dia disalibkan demi untuk keselamatan. Jadi kenapa sampai hari ini orang Kristen merayakan Natal itu? Karena hari kelahiran itu ada. Ya, kita tidak mau menerima bahwa hari kelahiran itu ada dan menolak untuk merayakannya. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Maksudnya kan tanggung jawab kamu lah yang menolak. Iya, yang sedang kita bicarakan ini adalah Yesus yang kita baca tadi di Lukas 2 ayat 11. Itu juru selamat. Ya, juru selamat kan berarti kalau kamu nanti mati, hidup kembali, pilihannya kan cuma ada dua. Kamu mau ke neraka atau ke sorga. Juru selamat ini membicarakan suatu jalan bahwa kamu akan dibawa kepada sorga jikalau kamu menerima sang juru selamat ini. Boleh nggak orang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh? Tapi tanggung jawab dia. Ya kan? Karena Yesus itu juru selamat. Kalau kamu tolak, berarti kan kamu tidak termasuk dalam rombongan yang akan diselamatkan. Sesederhana itu. Sama aja kan,
kamu dengan teman-teman kamu misalnya. Kamu undang nih teman-teman kamu, saya nih tanggal sekian mau ulang tahun, hari kelahiran saya. 10 yang kamu undang, yang datang cuma 5. Iya. Yang 5 lagi nggak mau datang. Salah nggak mereka kalau nggak datang? Ya nggak salah, suka-suka lah ya kan? Iya. Gitu. Jadi kita ini manusia ini harus pintar lah. Kita harus pintar gitu. Kalau kita aja di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh pintar ya. Cari duit ya kan? Cari nafkah, sekolah, semua kita bertindak secara pintar. Loh, kenapa untuk masalah keselamatan kita tuh habiskan waktu untuk diskusi-diskusi yang nggak ada ujung pangkalnya gitu loh. Ya, seperti contoh tadi yang saya bilang, membaca di satu forum orang berkata, orang Kristen kok ngotot Allah itu menjadi manusia. Dia tidak baca Alkitab. Ini perlu dibaca kalau pengen tahu tentang Yesus. Ya, kalau omongan seperti tadi kan tuh pikiran-pikiran sempit, ya kan, asal comot, tidak tahu dari mana sumbernya, lalu bicara seperti itu. Di Lukas 2 ayat 11 tadi jelas di sana disampaikan, ya kan, telah lahir bagimu juru selamat, ya kan, juru selamat gitu loh. Nah, perkara Allah mau jadi manusia itu perkara yang sangat mudah bagi Allah, ya kan. Apapun alasan yang bagi manusia tidak masuk akal, sekarang kan kita boleh tanya, apa sih yang masuk akal yang dibuat Allah? Semua juga awalnya tidak masuk akal. Setelah terjadi baru kita bilang, oh iya itu benar. Benar nggak? Coba, kalau manusia diciptakan dari debu, nggak masuk akal. Tapi setelah berwujud manusia kan, oh jadi masuk akal karena yang menciptakan Allah. Iya. Kenapa kita lalu sibuk gitu untuk mendiskusikan tentang benar nggak Yesus itu Allah yang jadi manusia? Di dalam Alkitab tertulis, ini kitab suci. Orang Kristen ini ada sekitar 3 miliar saat ini di muka bumi ini. Masa 3 miliar itu dungu semua gitu? Ya, mempercayai sesuatu yang hoax. Iya kan? Jadi ini kita nih kadang-kadang nih nggak mau menggunakan akal sehat lagi, asal tentang, ya kan? Iya. Nah, orang takut kalau menerima Yesus lalu menjadi umat Kristen, menjadi orang beragama Kristen. Ya, saya perlu tegaskan mengenai ini bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bukan mendirikan suatu agama. Itu sesuatu yang pasti. Lalu kenapa ada agama Kristen? Ya itu kelembagaan kan? Semua orang yang percaya Yesus menamakan diri, bahkan di dalam Alkitab itu dicatat bahwa untuk pertama kali di Antioquia itu orang-orang yang percaya Yesus, yang mengikut Yesus itu disebut Kristen. Nah, jadi orang-orang yang percaya Yesus disebut Kristen menjadi suatu lembaga yang disebut agama Kristen. Gitu kan? Jadi Yesus bukan pendiri agama Kristen. Dia itu adalah Tuhan atas semua umat manusia. Dia datang ke dalam dunia ini seperti yang disampaikan di dalam Lukas 2 ayat 11 tadi, bahwa dia juru selamat. Jadi membicarakan Yesus itu jangan sembrono lah, ya. Betul, jangan sembrono. Kamu sedang membicarakan sesuatu yang sangat-sangat sensitif, bukan berarti akan bikin orang tersinggung. Ya, kadang-kadang kan kalau bicara sesuatu yang sensitif, kita kaitkan dengan ketersinggungan. Iya. Hey, orang Kristen tidak pernah akan tersinggung walaupun kamu hina, kamu hujat sampai mati tentang Yesus itu. Serius. Karena Yesus itu sangat penuh kasih. Nah, dia penuh kasih sehingga dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Lah, kita ini diajarkan oleh Yesus, kamu harus berbuat kasih. Salah satu firman-Nya adalah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang menghina Yesus, menghujat Yesus, itu kejahatan bukan? Kejahatan, ada pasal hukumnya kok. Penistaan agama. Apakah orang Kristen harus sakit hati? Tidak perlu. Tidak ada di dalam Alkitab ini menuliskan sakit hatilah kamu, tuntut balaslah orang yang menghina Yesus. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Disuruh kita untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada dirimu. Itu ajarannya. Kenapa? Ya dia Tuhan. Dia aja mengampuni manusia. Masakan kita yang berdosa tidak punya kerelaan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita?
Ya, jadi sekali lagi mengenai Yesus ini harus hati-hati. Hati-hati dalam arti kalau kamu tidak punya hati yang sungguh-sungguh untuk mencari tahu, maka kamu tidak akan pernah menemukan kebenarannya. Ya benar, Allah itu paling memusuhi orang sombong. Jadi waktu kamu mulai mencari tahu benarkah Yesus itu Tuhan, tapi dengan gaya kamu yang sombong, masa iya sih Allah jadi manusia, nah kan gaya-gaya sombong kayak begitu, Allah nggak menghiraukan kamu. Kamu harus punya kerendahan hati, betul-betul buka hatimu, cari tahu benarkah Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan gitu loh. Dari situ baru Allah berkenan untuk membukakan semua rahasianya. Dan yang paling utama kalau kamu ingin bicara tentang Yesus, kamu harus baca Alkitab, Bible, jangan baca kitab lain. Kalau kamu beli motor Yamaha, jangan kamu baca manual booknya motor Honda, walaupun sama-sama motor. Benar nggak? Ini kan logika-logika sederhana. Mengenai Yesus sudah ada bukunya yang kita sebut Alkitab, Injil, Bible. Sudah ada bukunya gitu. Masa kamu mau cari tahu tentang Yesus kamu baca dari kitab yang lain? Ya kalau kitab yang lain itu bersumber dari mana kalau begitu? Alkitab ini, Injil ini, Bible ini bersumber daripada murid-murid Tuhan Yesus di kala itu. Rasul-rasulnya di kala itu. Bersumbernya dari situ. Lah kitab lainnya itu menulisnya bersumber dari mana? Bertanyalah seperti itu. Ya kan? Kita ini tidak sedang bicara agama. Kita sedang bicara tentang keselamatan. Yesus adalah juru selamat. Lukas 2 ayat 11 tadi kita baca di awal. Bahwa telah lahir bagimu, ya kan? Juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi di kesempatan Natal kali ini, kami ingin mengajak orang-orang siapapun kamu, ya, kalau ingin juru selamat, kalau ingin diselamatkan, mulailah dengan kerendahan hati. Kamu tidak bisa mencari tahu kealahannya Yesus Kristus itu dengan kepongahan, kesombongan, dengan sok tahu, dengan pikiranmu. Kita sedang bicara sesuatu yang rohani, yang roh adanya, yang Allah gitu loh. Otak kita ini terlalu sempit untuk mengetahui. Kalau Allah tidak tolong, kita tidak akan paham. Nah makanya kita perlu kerendahan hati. Kalau kita datang dengan kesombongan, ya arogansi, kita pasti tidak akan pernah mengerti. Itu sudah jaminan itu. Tidak akan mengerti karena Allah tidak akan bicara kepada orang sombong. Makanya kamu itu akan terus mencari-cari alasan, mencari-cari jawaban, dan kamu akan terus salah gitu. Karena motivasi kamu memang sombong. Kamu tidak mau mencari tahu demi untuk kebenaran. Nah ini yang penting. Ya, kata kuncinya demi untuk kebenaran. Ya kan? Ada nggak agama di sorga itu? Nah, ada tuh orang yang percaya kepada Allah pencipta. Jadi kita itu harus seperti itu berpikirnya. Kita mempertahankan agama tanpa kita mementingkan Allah pencipta. Kalau kami orang Kristen kan bilang, Kristen itu agama, tetapi itu bukan karena Yesus mendirikannya menjadi agama. Ya, itu adalah kelompok orang-orang yang percaya kepada Yesus, lembaganya itu orang-orang beragama Kristen. Ya. Jadi sekali lagi untuk mengenai Yesus dan Natalnya itu. Ya, Natal itu ada karena memang ada kelahiran daripada Yesus Kristus itu. Kalau tidak ada kelahiran, tentu saja tidak ada peringatan. Ya kan? Saya ulangi lagi, di dunia ini per hari ini, di saat kita sedang rekaman ini, itu ada sekitar 3 miliar umat Kristen. 3 miliar itu orang dungu semua kah? Mempercayai sebuah cerita hoax yang dibukukan, kan nggak masuk di akal gitu loh. Nah, makanya kan kita tuh jangan sampai, ya kan, udah nggak percaya, lalu kita tuh datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul hanya karena kita ingin menjatuhkan, apalagi ingin menghina, ya kan? Orang Kristen bukan tidak tahu, banyak orang non-Kristen itu yang hina-hina salib, hina-hina Yesus. Cuman orang Kristen kan tidak mau merespon yang begitu karena diajarkan oleh Tuhan Yesus tidak perlu begitu. Iya kan?
Jadi ini suatu pesan Natal yang sangat penting karena Natal ini berbicara tentang keselamatan. Malaikat Tuhan datang dan berkata di dalam Lukas 2 ayat 11, sekali lagi coba dibacakan. 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. ya, ditulis di dalam kitab suci yang menyampaikan adalah malaikat. Ya, percaya nggak kamu kalau Yesus itu adalah juru selamat? Saya percaya. Kamu percaya? Terserah kamu mau percaya atau tidak. Iya. Tetapi setiap keputusan yang kita buat itu ada tanggung jawabnya sendiri. Yang menjanjikan sorga itu, yang menjanjikan juru selamat adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kami percaya kepada Yesus Kristus, berarti kami sedang percaya kepada keselamatan yang sedang Yesus sediakan bagi kita. Ya kan? Ini adalah satu pernyataan yang sangat tegas tentang soal keselamatan. Ya. Di dalam firman yang lain Yesus sendiri berkata, ya, Yesus sendiri berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Ini kan sudah terkait dengan Lukas 2 ayat 11 tadi, bahwa dia juru selamat, maka dia berfirman seperti itu. Siapapun yang saat ini mendengarkan pemberitaan ini, rendahkan hati, merenungkan, buka hati, ya, belajar dari sumber yang jelas, sumber yang asli, karena Alkitab ini adalah yang menulis sekali lagi murid-murid Tuhan Yesus sendiri dan Rasulnya. Iya. Inilah kitab yang ditulis yang masanya tuh terdekat dengan peristiwa. Ya, jadi jangan kita mempelajari sesuatu itu dengan salah gitu. Ya, seperti saya contohkan tadi, motor kita Yamaha, kita baca manual booknya motor Honda, hanya berpikir sama-sama motor. Nggak bisa dong kayak begitu, Iya. ya kan? Kemiripan sih boleh, tapi kan aktualitasnya, kesungguhan, keakuratannya, ya jelas dong. Manual booknya Yamaha yang paling akurat. Itu dibikin di pabriknya, ditulis di pabriknya. Kamu bisa nggak percaya buku manual book yang tertera Yamaha yang dijual di tempat-tempat lain tapi bukan ciptaannya Yamaha? Harus diselidikin. Iya. Iya kan? Selagi kamu masih punya sumbernya yang jelas, ya sebaiknya kamu belajar dari sumber yang jelas dong. Ya, kita hari ini bersyukur bahwa kita masih punya sumber yang jelas. Alkitab ini masih terjaga oleh kuasa Allah, sehingga hari ini kita masih tetap dapat menerima kebenaran itu. Satu hal lagi mengenai benarkah Yesus itu adalah Tuhan. Selain membaca daripada Alkitab ini, sebetulnya ya, tanpa membaca Alkitab ini, hari ini orang tuh bisa tahu dengan apa? Dengan membaca sejarah, catatan-catatan sejarah. Silakan googling, silakan cari di YouTube. Ya kan? Banyak sekali informasi yang dapat membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Gitu kan? Bahkan catatan-catatan tertulisnya dari buku-buku kuno itu tersimpan rapi di perpustakaan yang ada di luar negeri, misalkan yang di perpustakaan di Roma. Kamu bisa cari gitu. Jadi sebetulnya tanpa membaca Bible, tanpa membaca Alkitab, orang juga sudah bisa punya suatu kepastian bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Nah, ditambah lagi kalau ini dibaca, ini kan firman. Iya. Kan gitu. Jadi kan firman ditambah dengan bukti sejarah, ya pas lah. Kan begitu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan apa yang kami sampaikan ini. Kalau ingin mengenal siapakah Yesus, belajar dari sumbernya. Itu aja yang perlu diingat. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka berhati-hatilah. Jangan sembrono dengan Dia. Ya, jangan sembarangan. Iya. Karena kita sedang bicara tentang keselamatan. Ya, keselamatan itu berarti hidup di sorga atau hidup di neraka. Ya kan, keselamatan itu berarti di sorga. Jadi jangan kita sembarangan. Ya, ini perlu disampaikan untuk supaya jangan terlalu banyak lagi argumentasi yang nggak perlu. Ya kan, sumbernya jelas kok, banyak. Ya kan, kita mau googling bisa, kita mau YouTube bisa, kita mau baca langsung di Alkitabnya ada. Ngapain kita harus bersibuk-sibuk dengan
argumentasi hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, Iya. membuktikan bahwa dia bukan Allah, ya kan? Sudah terbukti Yesus itu Allah yang memberitakan malaikat, ya, Lukas 2 ayat 11 tadi, telah lahir, ya, bagimu juru selamat. Tidak mungkin manusia itu juru selamat, ya, Allah itu juru selamat. Nah, kenapa dia datang ke dunia ini dalam wujud manusia? Ya, itu perlu baca di dalam Alkitab. Ya, kalau saya mau menjelaskan bisa, tetapi nanti rekaman video durasinya terlalu panjang. Iya, tetapi dengan membaca sendiri pun bisa mengerti kok. Ya, jadi kami bersuka cita di tanggal 25 Desember 2020 ini, di hari Natal yang penuh sukacita ini, kami dapat memberitakan, berbagi dengan saudara pesan Natal seperti ini. Kiranya membawa saudara kepada keselamatan yang kekal, yang abadi, yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi saudara dan saya, bagi kami. Terima kasih, sampai ketemu pada video kami lainnya. Haleluya, amin.